Pelaku bungkus jasad Uswatun disorot polisi, kayak packing pabrik. Kasus mutilasi di Ngawi, Jawa Timur, hingga kini masih menjadi perhatian publik. Pelaku diketahui bernama Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok. Korbannya adalah Uswatun Hasanah, seorang janda 2 anak. Diketahui, Antok memutilasi jasad Uswatun Hasanah. Bagian tubuhnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di Ngawi, Jawa Timur. Cara Antok membungkus potongan tubuh Uswatun Hasanah jadi sorotan. Pasalnya, ia membungkus tubuh korban mutilasi tersebut dengan rapi, tak seperti orang panik. Polisi pun kuak Antok memang memiliki keahlian dalam membungkus atau packing barang. Antok ternyata pernah bekerja sebagai TKI di Korea Selatan, Korsel. Selama di Indonesia, Antok mencari uang lewat jual beli mobil bodong. Antok bahkan mengaku sempat berpikir untuk pergi ke Korea Selatan agar bisa lolos dari kasus jasad dalam koper merah. Sempat kepikiran, lewat jalur, ya resmi, kata Antok. Ia pernah bekerja sebagai TKI selama 6-8 tahun. Selama bekerja sebagai TKI, Antok mendapat gaji 2 digit. Gaji 12 juta rupiah, katanya. PSK Nit 3 Subdit 3 Jatanras Direskrimum Polda Jatim AKP Fauzi mengatakan saat bekerja di Korea Selatan, Antok bertugas mengemas barang. Tak ayal ia sampai 2 kali dikontrak dengan masing-masing masa kerja selama 4 tahun. Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus barang, katanya. Keahlian tersebut justru dipakai Antok di kasus jasad dalam koper merah. Inilah yang membuat dia, Antok, mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi, katanya. AKP Fauzi mengatakan kemampuan itu ia dapat selama bekerja sebagai TKI. Kemampuan ini dia dapat selama bekerja di sana, katanya. Rohmat Trihartanto memang menyebar beberapa potongan tubuh Uswatun Hasanah. Antok memotong tubuh Ana mulai dari kepala, kedua kaki. Dia mengemas potongan tersebut menggunakan teknik pelapisan plastik yang sangat rapat dan efisien. Seperti cara mengemas barang yang rapuh, bukan orang yang sedang panik, kata AKP Fauzi. Sangat rapih sekali, sama kayak packing pabrik, ketemu kakinya, kepalanya juga, kayak packing paket barang, tambahnya. Ia menilai cara pengemasan potongan tubuh jasad dalam koper merah di Ngawi tak seperti dikerjakan orang panik. Bukan seperti orang panik, santai, katanya. Malahan koper merah yang dipakai Antok merupakan kenangan dari bekerja sebagai TKI. Koper tersebut dipakai Antok selama bekerja di Korea Selatan. Koper dibawa langsung Antok saat kembali dari Korea setelah bekerja selama 4 tahun, katanya. Curhatan pelaku mutilasi Uswatun ke polisi, merasa dihantui korban. Tersangka mutilasi mayat yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi mengaku sempat curhat ke sahabatnya yang merupakan polisi. Curhatan itu disampaikan oleh tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi Uswatun Hasanah. Antok membunuh Uswatun karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Selain itu, Antok juga kesal karena Uswatun Hasanah pernah mendoakan anaknya jadi PSK jika sudah besar. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper, Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Antok juga mengaku sempat ingin kabur ke Taiwan namun urung ia lakukan. Ayah 2 anak ini pun mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Meskipun kita lari dari masalah pasti tetap merasa dihantui, kata Antok saat diinterogasi penyidik dikutip dari live TikTok @Hellboy_Jatanras Polda, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Jadi lebih baik pasrah, apa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan, tambahnya. Menurut pengakuan Antok kepada penyidik, dirinya sempat bertemu dengan tim cacing api, Jatanras Polda Jatim. Sempat ketemu, lewat depan rumah, saya kan di rumah, Jumat malam, kata Antok santai. Usai membunuh Uswatun Hasanah, kata Antok, dirinya sempat bepergian ke beberapa tempat. Saya sempat ke Blitar, berhenti di pom istirahat, terus saya ke Ponorogo, terus pulang sebentar. Pulang jam 19 waktu Indonesia Barat, pukul 21 waktu Indonesia Barat keluar, lagi, tutur dia. Curhat ke polisi kepada penyidik, Antok juga mengaku sempat curhat kepada para sahabatnya usai menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Sempat curhat sama sahabat yang di polisi, kata Antok. Ia pun mengaku mendapat nasihat agar segera menyelesaikan masalahnya. Setelah curhat itu, katanya ya udah cepet urusin, biar clear, kata dia. Namun rupanya Antok tidak mengaku kepada sahabatnya itu kalau Uswatun Hasanah dimutilasi oleh dirinya.
Dalam pemeriksaan polisi, Antok juga bahkan masih sempat makan dulu. "Mohon izin dan saya sambil makan," kata Antok. Antok kemudian bercerita kalau saat penemuan mayat dalam koper, dirinya langsung pamitan dengan ibu, anak, dan istrinya. "Itu saya pulang sebentar pamitan sama anak istri, dan," kata dia, "anak istri kan di Pakel, sedangkan ibu di Sambi," lanjut dia. Ia juga sempat menemui ibunya terlebih dahulu sebelum ke anak dan istrinya. "Saya ke Sambi dulu nemuin ibu, terus saya pulang ke rumah nemuin anak istri," ujarnya. "Ibu kayaknya merasakan feeling," katanya lagi. Kepada penyidik, Antok juga mengaku sempat ingin kabur ke luar negeri. Sebab Antok juga mengaku pernah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. "Sempat kepikiran, kabur ke Taiwan," tandasnya. Terlihat santai saat pemeriksaan, Antok tak kuasa menahan tangis saat menceritakan soal anak-anaknya. Hal itu diungkap oleh Kasubdit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur. "Dia selalu menangis jika kami menyebutkan tentang anak-anaknya," kata dia. Penampakan terakhir Uswatun di hotel sebelum dimutilasi, pelaku keluar bawa koper merah. Uswatun Hasanah, wanita yang jasadnya berada di dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur ternyata dibunuh oleh kekasihnya Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, di sebuah hotel. Detik-detik saat korban dan pelaku masuk ke dalam hotel pun terekam kamera pengawas CCTV. Beginilah penampakan Uswatun saat akan masuk ke dalam kamar hotel bersama pria berkacamata. Rambutnya digerai dan memakai setelan panjang. Sementara di foto lain, tampak pria berkacamata keluar kamar membawa koper diduga berisi jasad korban. Dari pengakuan Atok, saat berada di dalam kamar, ia terlibat cekcok dengan Uswatun pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Emosi, ia akhirnya mencekik korban hingga tewas. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman menyebut, motif pelaku melakukan pembunuhan lantaran cemburu dan sakit hati. Antok cemburu lantaran Uswatun disebut membawa pria lain ke kosnya. Korban pernah ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam kos korban, sementara tersangka mengaku sebagai suami siri dari korban, lanjut Farman. Di sisi lain, pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial, PSK. Mendengar kalimat itu, pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Uswatun Hasanah ternyata pernah labrak istri sah pelaku sebelum dimutilasi. Rupanya Uswatun Hasanah, 29, wanita pekerja hiburan malam di Tulungagung korban mutilasi yang dilakukan pacarnya, Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, pernah melabrak istri sah Antok di Jombang, Jawa Timur. Motif Uswatun Hasanah melabrak istri sah Antok karena mendesak minta Antok segera menikahi dirinya setelah berpacaran 3 tahun lamanya. Antok sendiri kini jadi tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah yang dia lakukan Minggu malam, tanggal 19 Januari tahun 2025 saat dia dan Uswatun Hasanah janjian check-in menginap di Hotel Adi Surya di Kota Kediri. Antok dan Uswatun cekcok hebat yang membuat Antok mencekik leher Uswatun sampai tewas lalu keesokan harinya, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Anton memutilasi tubuh Uswatun di kamar 301 Hotel Adi Surya.